kenapa tema kita hari ini asal beranak saja? Ya, asal beranak saja. Nanti mau jadi apa tergantung dari benih awalnya. Baik, kita lanjutkan. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke. Nah, saudara, ada banyak kesaksian, ada banyak cerita nanti ini. Wah, saya nggak tahu ini lampunya kenapa di rumah sini. Ya udahlah, biarin. Ya. Ada banyak cerita, ada banyak kesaksian yang kita akan dengar hari ini. Asal beranak. Kita buka Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Roh Kudus, kami mau belajar supaya apa yang Bapa inginkan atas kami bisa terjadi dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, saudara, saya nggak baca berkuasa atas siapa. Kita semua sering tahu. Karena memang ayat ini sering dikhotbahkan. Atas ikan-ikan, di laut burung-burung, pokoknya atas bumi lah. Oke, itu saya nggak baca. Tapi begini yang Papa maksud. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka menjadi sama seperti kita. Nah, sifat Tuhan ini ada di hidup semua papa mama di dunia. Saudara, nggak mungkin, saya beri contoh ya, nggak mungkin, walaupun saya harus ngomong kan, walaupun nggak mungkin. Nggak mungkin dong ada orang menikah, lalu istrinya hamil. Lalu mereka berunding, aduh mudah-mudahan ya anak kita ini kayak tetangga kita nanti. Nggak lucu bukan? Ngerti nggak maksud saya? Ya, semua orang yang menikah dan punya anak. Oke, shalom, anak saya dari Ambon ini. Orang yang menikah dan punya anak, itu otomatis atau wajar kalau mereka mengharapkan anak mereka ya seperti mereka. Nah, untuk hal ini nggak usah didiskusikan. Itu wajar. Maka itu ketika ada beberapa kasus yang dialami oleh beberapa keluarga tentang salah satu anaknya yang misalnya nakalnya susah diatur. Ingat nggak apa yang orang tua akan katakan melihat anak-anak seperti itu? Pasti begini. Yang ini kayak siapa ya? Pernah dengar kalimat itu? Nah, hari ini kalau saudara mendengar ada orang tua berkata tentang salah seorang anaknya, yang ini kayak siapa anak ini? Maka jawabannya seharusnya seperti papa mamanya. Tapi kenapa yang ini kok beda sendiri? Nah, itulah arti Kejadian 1 ayat 26. Sekarang ayat 28. Ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kiranya kebenaran ini membawa kita hari ini menyadari bahwa kalau Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kita, Tuhan punya target, punya sasaran. Tuhan memberkati mereka. Memberkati Adam dan Hawa. Untuk menjadi papa mama. Seperti Tuhan sendiri. Di ayat 26. Oke, pelan-pelan. Tuhan memberkati mereka. Nah, diberkati untuk apa? Untuk menjadi seperti kita di ayat 26.
Nah, kita itu papa mama, bukan Tritunggal. Bukan ya, jangan salah. Itu papa mama. Tuhan memberkati Adam dan Hawa supaya Adam dan Hawa menjadi seperti Tuhan di ayat 26 Kejadian 1. Nah, setelah Adam dan Hawa diberkati menjadi suami istri, maka ada tugas. Berfirmanlah Tuhan kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Mudah-mudahan masih ada cukup banyak saudara yang ada di Zoom, Instagram, Facebook, dan rekaman audio ini yang pernah ingat. Berkali-kali saya mengatakan kalimat jelek. Di antara semua kalimat-kalimat yang Tuhan taruh di mulut saya untuk saya ajarkan. Saya belum pernah menemukan kalimat yang paling jelek sejelek kalimat ini. Kalau bicara tentang pernikahan. Jangan asal kawin dan asal beranak kamu. Masih ingat kalimat itu? Kenapa? Saya harus ngomong seperti itu. Yuli, terima kasih. Dalam keadaan yang sedih karena papamu dipanggil Tuhan masih ikut belajar saat ini. Tuhan ya bersama Philip. Oke. Nah, kenapa Tuhan taruhkan kalimat jelek itu di mulut saya? Jangan asal kawin dan asal beranak kamu. Kayak babi, kayak anjing. Ingat ya kalimat itu saya pernah katakan. Dan itu berkali-kali. Saudara, gara-gara 2 ayat ini Tuhan itu marah. Kalau ada manusia asal kawin, asal beranak saja. Maaf loh, kalimat itu jelek. Apa bedanya dengan yang kaki 4 itu? Kalau cuma asal kawin, asal beranak. Karena Kejadian 1:26 dan ayat 28 itu dahsyat. Tolong ya. Yang belum pernah dengar kebenaran ini, biarlah hari ini saudara disadarkan Tuhan. Dan kalau ada yang gagal di antara kita, sampaikan kepada semua orang muda yang mau menikah untuk tidak gagal seperti kita. Ini serius sekali. Karena di ayat 28, kembali Filipus belum selesai. Berfirmanlah Tuhan. Nah, ini luar biasa. Apa firmannya? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, ayat ini sering diterjemahkan, ya memang nggak salah ya. Kalau cuma baca begitu saja, punya anak itu nggak boleh cuma 2 atau 3, harus banyak karena perintahnya. Tapi setelah kita membaca dulu sebelum ayat 28, yaitu ayat 26, maksudnya begini. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti ini. Tuhan memberkati Adam dan Hawa dan memberkati semua manusia yang menikah. Lalu berfirman, beranak cuculah sebanyak-banyaknya yang sama seperti kita. Seperti kita di ayat 26. Dan otomatis seperti kita, papa, mama, anak-anak itu yang berasal dari kita. Yang pertama tadi di ayat 26. Nah, ini berlanjut setelah anak-anaknya Adam dan Hawa itu dewasa dan mereka menikah. Maka hal yang sama diharapkan oleh Tuhan. Nanti anak-anak dari anak-anakmu itu harus sama seperti kita yang pertama dan kita yang kedua, yaitu papa mama. Dan itu berlanjut terus. Sampai akhirnya bumi berisi orang-orang hebat yang sama
dengan kita yang pertama di ayat 26 itu. Nah, si kunyuk tahu firman ini. Ingat ya si kunyuk ya? Setan kurang ajar itu. Ngerti firman ini. Maka betul Daryl, keren betul. Ya anak saya komen keren. Nah ketika setan mengerti firman ini, maka dia rusak. Rusaknya dengan apa? Dengan seks bebas. Free sex. Maaf kalau saya pakai kalimat, ternyata ngerusaknya gampang sekali. Maaf loh, kalimat ini jangan diteruskan. Cuma ini fakta. Kenapa saya berkata ngerusaknya gampang sekali? Ayat 28 Kejadian 1 yang begitu hebat arti dan dampaknya. Buat si kunyuk cuma dibalik. Nah ini loh yang sebut gampang, cuma balik saja. Yang seharusnya dua orang laki perempuan ini menjadi suami istri, baru Tuhan berfirman beranak cucu jadi papa mama. Nah si kunyuk membalik, jadi papa mama dulu, baru diberkati jadi suami istri. Nah ini kan kurang ajar betul. Dan itu yang terjadi. Joy, apa kabar? Papa senang sekali kamu gabung nak. Sudah setahun lebih nih papa nggak kontak Joy. Nanti kontak ya. Ini anak saya yang dari Amerika lama nggak kontak. Ngerti ya saudara? Jadi setan begitu gampang merusak. Yang dahsyat ini. Dengan cara free sex, seks bebas. Hamil sebelum menikah, maaf. Ini yang merusak, saudara. Nah, itu tercatat di Kejadian pasal 6. Zaman Nuh. Ya, yang belum tahu nanti cari sendiri ya karena waktu. Ketika di masa zaman Nuh. Saya punya istilah ini waktu membacanya. Terjadi kawin campur dan kawin ngawur. Perhatikan, di zaman Nuh di pasal 6 terjadilah kawin campur dan kawin ngawur. Freya, puji Tuhan anak saya di Michigan juga ikut ini. Lahirlah monster. Nah kata raksasa di Kejadian 6, dulu saya pikir itu positif. Wih, orang-orang hebat. Ternyata tidak. Justru kata manusia raksasa di zaman itu adalah monster, saudara. Catat itu. Kapan lahir monster? Ketika kawin campur dan kawin ngawur. Kawin campurnya bagaimana? Anak-anak Tuhan birahi dengan anak-anak manusia. Itu Kejadian 6. Itu kawin campur, nggak boleh. Yang harus satu roh. Nah, siapa anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan itu adalah keturunan Set. Karena setelah hancurnya Kain dan adik-adiknya, baru ketika Adam punya anak Set, orang mulai kembali menyebut nama Tuhan. Jadi kembali ada pemulihan dan pertobatan. Anak dari Set, anaknya Adam dan Hawa. Nah, lahirlah keturunan orang-orang benar. Anak-anak Tuhan. Begitu. Nah, siapa anak-anak manusia? Itulah keturunan Kain. Nah, ketika terjadi kawin campur itu, lahir monster. Lalu kawin ngawurnya bagaimana? Sama-sama anak Tuhan. Sama-sama penuh Roh Kudus. Tapi selama pacaran tidak kudus. Itu dia. Nah, ada yang sharing. Oh, dari Palangkaraya. Oh, dulu saya pikir membayangkan ya bertaring panjang gitu. Enggak ya.
Dengarkan ini. Nah itu yang terjadi. Kawin campur, kawin ngawur, lahir monster. Hidup tidak kudus. Nah untuk mengerti dua ayat ini. Ya. Wow, Frank, Angki, pasti kamu berhasil. Ini ada saudara kita, saudara kalian dari Ambon, Frankie Uktolsea, ya, yang sedang seleksi tes untuk calon perwira angkatan darat. Angki pasti berhasil. Nanti Bapak beritahu semua keluarga besar di Nabire untuk Tuhan membukakan jalan. Persiapkan yang penting hatimu dan motivasimu. Nah, untuk jadi perwira angkatan darat buat kemuliaan Tuhan di Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk memahami Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 1 ayat 28. Tadi Saudara David sudah memulai dengan pendahuluan yang manis sekali. Asal beranak sajalah dulu. Loh, kok segampang itu? Karena begini logikanya. Biji jeruk yang kita tanam itu gak usah didoakan dengan tengking dalam nama Yesus. Jangan jadi duren kamu. Itu doa yang salah. Kalau yang kita tanam biji jeruk, ya otomatis jadi pohon jeruk dan buah jeruk. Kalau kita tanam biji alpukat, ya otomatis jadi pohon alpukat dan buahnya buah alpukat dan semuanya. Masih ingat yang belajar biologi? Di dalam setiap benih atau biji apa saja, pokoknya biji, ada bakal tunas, bukan? Istilahnya. Nah, ada yang bisa bantu saya? Ya, bakal tunas. Apa istilah biologinya? Ya, bakal tunas itu adalah hakikat dari induk biji itu. Bakal tunas. Ada yang bisa menolong? Apa bakal tunas bahasa biologinya? Embrio. Bukan. Embrio. Oh ya sama ya? Embrio. Embrio untuk manusia ya? Ya, enggak tahu itu. Apa itu? Coba. Nah, bakal tunas itu yang menentukan dia ini buah apa, pohon apa. Nah, karena Kejadian 1:26, Papa sendiri berkata bahwa saudara dan saya, para manusia di muka bumi ini, bakal tunasnya itu dari Yahweh Tuhan yang kudus itu. Lahirlah kita, laki-laki dan perempuan. Ayat 27. Nah, di dalam hidup manusia ini ada benih. Benih kehidupan. Wih, luar biasa. Terima kasih, Fit. Temamu asal beranak saja. Pokoknya beranak saja. Lahirkan saja, lahirkan. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih. Oke, bagi yang belum tahu, jadi tahu ya, tolong nanti diviralkan. Hari ini Tuhan memberi saya hadiah yang luar biasa. Apa hadiahnya? Masih ingat ya? Kok bisa beruntun hari ini? Pagi tadi, ya, siang lah ya, karena habis selesai itu. Salah satu saudara kalian, namanya Muhammad Robi. Embrio betul. Oh sama ini saya di rumah saudara Bambang di Melbourne. Oh embrio bakal tunas itu. Nah ternyata Robi ini hari ini dinyatakan lulus. Ya belum wisuda ya. S1 Teknik Sipil dari kampus Institut Teknologi Nasional Malang. Saya menangis waktu baca tulisan dia dan foto yang dia kirim. Lalu saya tambahkan. Nah, Robi ini waktu masih SD, ya, itu TK kok nggak salah, saya lupa.
bersama ayah ibunya dari Banyuwangi merantau ke Nabire. Saya nggak kenal. Nah, untuk mencari hidup yang baru, bapaknya jadi tukang ojek, maaf. Nah, saya nggak kenal. Nah, terus saya melihat waktu SD kok ada anak ini, ya dari kecil itu memang Robi ini anaknya manis. Apa nggak banyak masalah? Pokoknya selama di Nabire nggak pernah dengar masalah. Baik anaknya nurut, nggak macem-macem. Nah, bahkan waktu dia naik kelas 3 itu percepatan. Dia nggak lewat kelas 2 karena memang anaknya pintar. Nah, saya tidak pernah mempengaruhi. Kami guru-guru pun nggak pernah mempengaruhi. Ya, untuk dia jadi Kristen tidak. Hidup dengan kami tinggal di asrama sampai lulus SMP. Nah, pas SMA kelas 2 kalau nggak salah, entah karena alasan apa, ayah ibunya balik ke Jawa. Nah, Robi ini anak tunggal. Wah, saya sedih juga ini kalau ikut ke Jawa. Karena saya pikir siapa bimbing anak ini. Saudara, luar biasa. Robi memutuskan, enggak. Saya kan tetap tinggal di Nabire. Begitu para pengasuh, guru-guru luar biasa. Ya udah, ayah ibunya balik ke Jawa, dia tinggal. Lulus SMA. Saya tanya, kamu mau kuliah di mana? Ternyata memang dia sudah daftar di ITN Malang itu. Ya udah, kami berangkatkan dia ke Malang. Saudara, hari ini dalam sidangnya dia dinyatakan lulus. Dan dia nulis kata-kata yang luar biasa. Nah, kalau ada di antara saudara yang ingin tahu, nanti bisa cari di grup ya. Hebat. Makasih Robi. Belum selesai. Masih kagum saya terhadap Robi. Datang WA yang kedua. Surat resmi dari Kementerian Kesehatan. Ya, Provinsi Kalimantan Utara. Ditujukan kepada Dokter Aprianto, anak Dayak Lundaya. Maafkan Papa Apri kalau kamu ikut di sini. Dokter. Saudara tahun berapa ya? 2000 berapa begitu. Ya, dia sekolah di SMA yang saya dirikan di Longbawan, Kecamatan Longbawan, Kabupaten Krayan. SMA Kristen. Nah, saya kenal dia. Memang sejak SMP itu. Anaknya rajin. Maaf. Bapaknya hanya tukang jahit. Tukang jahit di desa, di kampung. Yang zaman itu listrik nggak ada. Ya, dalam cerita di desa itu, ini kemuliaan Tuhan. Saya adalah orang pertama yang membawa teknologi solar cell ke Krayan. Jadi rumah yang Tuhan berikan kepada saya tahun 97 itu pertama kali ada alat solar cell di seluruh kecamatan Krayan itu, Kalimantan Utara. Wah, gempar juga. Nah, bayangkan masih seperti itu loh. Bapaknya itu penjahit yang nggak pakai listrik, jadi manual pakai tangan yang dipancal itu. Nah, ketika dia lulus SMA, saya tanya, cita-citamu apa? Ya pengen jadi dokter. Dan memang saya pengen ada dokter orang Krayan. Alasan saya cuma satu. Selama saya bolak-balik dari Tarakan Longbawan Tarakan sejak Mei 95, pertama kali kami masuk Krayan, saya suami istri bersama Pak Alim ya dari Samarinda. Saudara, sampai tahun berapa saya lupa. Aduh, kalau saya cerita ini sakit hati saya, sedih. Saya nggak mau lagi. Saya bilang cukup ya Tuhan, cukup. Apa itu? 3 kali saya bukan bandara ya. Waktu itu cuma airstrip. Karena lapangan terbang Krayan itu masih rumput. Aspal belum ada tahun 90-an itu. Nah, selama saya bolak-balik, waktu itu belum maju, belum landasan pesawatnya belum diaspal, masih rumput dulu.
3 kali saya melihat orang meninggal di pinggir lapangan terbang. Loh kenapa? Karena orang sudah sakit parah, di situ nggak ada rumah sakit. Dan harus dibawa ke Tarakan, kota besarnya. Nah itu nggak ada jalan darat. Dari Longbawan itu kata orang-orang tua mereka, orang Dayak ini. Mereka pernah jalan kaki. Itu kurang lebih 2-3 bulan baru sampai Tarakan. Jalan kaki. Ngelewati sungai, berapa banyak lembah gunung. Bayangkan. Nah saya itu 3 kali melihat orang yang sakit. Ya ditaruh di tandu begitu. Sambil nunggu pesawat meninggal. Pesawatnya belum datang. Kalau cuaca buruk kami pulang lagi. Pesawat gak bisa darat. Gak ada telepon. Pakai radio. Wih saudara, nah di situ saya berteriak, Tuhan, kapan saya bisa meluluskan dokter untuk kecamatan ini? Dan kapan ada rumah sakit? Kasihan mereka. Itu yang di kota Longbawanya, ibu kota kecamatan. Belum yang di desa-desa. Saya pernah tahu ada orang bawa orang sakit dipikul 4 hari di perjalanan. Karena gak ada motor, gak ada mobil, jalan kaki. Dipikul, ya bagaimana gak mati? Bayangkan itu. Nah ketika Apri lulus dokter di Jakarta. Anak ini hebat. Langsung dia balik ke Krayan. Nah akhir Juli yang lalu dia harus operasi. Itu yang saya bukan protes ya, saya minta banding ke Papa di surga. Bantalan tulang belakangnya yang ruas ke-4, ke-6 dan 7 kalau tidak salah saya lupa. Itu rusak. Bayangkan masih muda dia. Belum baru 30-an. Saudara, kenapa bantalan 3 ruas itu rusak? Karena sebagai dokter dia itu keliling ke kampung-kampung, ke desa-desa itu dengan naik motor. Dan jalannya becek, lumpur, batu-batu. Nah bertahun-tahun dia itu kena goncangan naik motor itu. Itu yang saya sedih. 3 ruas bantalan itu rusak. Maka itu sebelum dia dioperasi saya doa begini. Papa, nyatakan kemurahan. Anak saya ini sakit bukan karena dia macam-macam aneh-aneh. Tapi karena dia menolong banyak umatmu di desa-desa yang gak ada dokter. Tidak sedikit berapa kali dia harus nginap di tengah hutan, di perjalanan. Rantainya putus atau ban pecah atau apa. Aduh kalau dengar ceritanya. Maka itu saya naik banding, Tuhan kiranya Kau buat mujizat. Karena dia sakit ini bukan karena salah dia. Tapi karena jalanan itu. 3 kali anak saya ini dapat kesempatan untuk ngambil spesialis. 3 kali loh saudara. Tapi dicegah oleh Dinas Kesehatan Kementerian Kabupaten. Jangan. Nah, saya sempat khawatir juga dengan anak ini. Karena untuk ngambil spesialis itu kan ada batas umur. Nah, 3 kalinya ketika saya memaksa dia, ambil nak. Baru saya tahu Dinas Kementerian Kesehatan Kabupaten itu punya alasan. Kenapa dia dilarang untuk ambil spesialis padahal kesempatannya terbuka? Karena dia ini satu-satunya dokter yang hatinya untuk desanya, untuk sukunya itu paling kuat. Dan memang sudah disiapkan untuk jadi direktur rumah sakit. Dan ini rumah sakit yang pertama ada di desa itu.
Dan hari ini saya dikirim WA suratnya bahwa dia akan dilantik jadi kepala rumah sakit daerah Krayan tanggal 2 September ini. Besok. Wih, saya menangis lagi. Tuhan, Engkau luar biasa. Nah, hari ini begitu bahagianya kami sebagai papa mama untuk anak-anak itu. Melihat 2 anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Satu bisa lulus teknik sipil S1. Satu diangkat jadi kepala direktur rumah sakit daerah. Rumah sakit yang pertama di Kecamatan Krayan. Saudara, lalu dalam grup WA saya yang cukup banyak itu, saya tulis begini. Papa, terima kasih hari ini Papa memberi hadiah, 2 hadiah yang hebat buat kami. Robi lulus S1 teknik sipil, anak tukang ojek. Dokter Aprianto, anak tukang jahit di desa. Bisa diangkat besok jadi dokter rumah sakit. Direktur rumah sakit yang pertama di Krayan. Dan rumah sakitnya memang namanya Rumah Sakit Pratama juga. Saya nggak tahu kenapa diberi nama itu. Lalu kalimatnya saya lanjutkan. Tuhan, bukan cuma kami, tapi semua anak-anakmu bisa. Maka itu saudara-saudara yang mendengar kesaksian ini, tema kita, asal beranak. Udahlah, pokoknya beranak dulu, lahirkan dulu. Ayo, nanti anak-anak itu kita arahkan untuk jadi apa. Perhatikan ini. Nah ini Dr. Hari Nenobais ngomen. Di antara semua anak-anak kami, ya, Dr. Hari Nenobais bersama istrinya Dr. Gigi Esti ini yang paling banyak juga menghasilkan sarjana-sarjana yang tinggal di rumah mereka. Saya akan baca. Luar biasa memang. Ternyata menyekolahkan seseorang ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri di dalam batin. Sehingga membuat kita ketagihan. Keren Har kata-katamu. Karena bisa melihat hidup mereka bertransformasi dan berguna bagi banyak orang. Haleluya. Coba Har kamu tulis di Facebook berapa anak yang sudah kamu luluskan setelah kamu mengikuti teladan kami ini. Ya ini contoh yang luar biasa. Maka itu kuncinya cuma satu. Jangan pelit. Itu aja sudah. Dulu waktu saya mulai nyekolahkan anak. Aduh saya nggak punya apa-apa. Saya masih ingat saudara. Tahun 70 berapa itu ya. Akhir 70-an. Awal 80-an. Persembahan saya waktu itu di gereja. Saya masih ingat. Itu cuma sekian ratus rupiah zaman itu. Nah saya pas-paskan juga dan bisa cukup. Nah dari satu anak yang saya berhasil luluskan, Tuhan melihat. Saya dipercaya duit lagi. Dapat duit lagi, saya cari lagi anak lain untuk saya kuliahkan. Dan terus begitu. Maka itu luar biasa. Terima kasih Ani Karal. Ya untuk doanya yang hebat sekali. Nah jadi semua kita bisa. Saya memulai gak ada uang. Maka itu Tuhan gak suka orang pelit. Hitung-hitungan punya duit cuma disimpan saja. Hanya dilihatin saldonya tiap hari. Terus banyak ya. Cuma begitu saja. Tapi gak berguna untuk yang lain. Sungguh hari ini saya dapat hadiah yang luar biasa. Hebat sekali. Anugerah Tuhan. Nah jadi tema kita asal beranak. Pokoknya lahirkan dulu dah. Nah nanti. Kedepannya. Wow. Kita akan melihat hal-hal yang hebat sekali. Nah saya ingin bacakan satu ayat lagi. Ya, yang sudah pernah dengar biar diulang lagi. Yang baru dengar supaya hari ini bisa dengar. Ya. Oke Jane.
Papa senang sekali kamu gabung. Seperti yang saya pernah dengar ya kesaksian. Akhirnya Barada Eliezer berapa minggu lalu memilih pengacara baru. Roni Talapesi. Puji Tuhan. Itu anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Waktu dia masih kelas 2 SMP di Manokwari. Nggak tahu ke depannya dia mau jadi apa. Akhirnya manggil kami papa mama. Lulus SMP, dia minta sekolah di Manado karena ada omanya di sana. Lulus SMA di Manado. Lalu dia bilang, Pak, saya ingin jadi pengacara untuk membela orang susah. Wow, luar biasa. Nah, ya Kristi pasti bisa. Maka itu tadi ada yang tanya, Den, jadi yang lulus Robi itu sarjana S1 yang keberapa? Waduh, saya jadi lupa. Mungkin sudah 500-an kali yang saya lulusan. Ya, karena terus ada. Nah, karena dia menjadi pengacara untuk orang yang susah, maka dalam istilah hukum ada istilah pro bono, yaitu pengacara yang tidak dibayar untuk korban-korban atau yang susah. Nah, Roni namanya mulai terkenal ketika kasus Apriani. Ada anak perempuan yang mabuk pagi-pagi lalu nabrak berapa orang di Monas dan meninggal berapa orang. Nah, keluarga korban yang rata-rata orang biasa, pegawai buruh bangunan semua, nggak punya uang bayar pengacara. Nah, Roni dipanggil karena memang dia sudah menyerahkan diri untuk nggak dibayar. Nah, dari situ namanya Tuhan mulai angkat. Lalu ketika BTP Ahok diadili di antara sekian banyak pengacara, maka Roni Talapesi terpilih sebagai pengacara termuda. Nah, dari situ naik terus. Dan sekarang dia sedang menjadi pendamping Barada Eliezer. Nah, saudara, itu yang dikatakan tema ini. Asal beranak, udahlah. Jadi kemana saja Tuhan suruh saya ambil anak, saya ambil. Nah, ini ayatnya. Matius 13 ayat 44. Nah, ini Dr. Hari Ninubais bersaksi. Saya terharu bagaimana iman dan kesungguhan Papi menyekolahkan banyak orang, termasuk saya. Padahal kebutuhannya banyak. Tetapi Papi mau. Mau taat terhadap perintah Roh Kudus. Dan ingin melihat banyak anak-anak muda memiliki masa depan dan hidup yang berdampak bagi masyarakat. Inilah kasih Papa sebenarnya. Dan kami banyak belajar dari Papi sebagai role model Papa dan mentor kami. Harap berapa yang sudah kalian luluskan dari rumah kalian? Kok belum ada angkanya ini? Kira-kira ya Papi tunggu. Ya. Dokter Randy. Ini nomor apa ya dokter? Maaf. Ya. Betul Jen, terus bertunas, siap. Nah, lihat ini Matius 13 ayat 44. Ayat ini saya dapat tahun 70-an yang lalu. Ya. Erik, Bapak mau ke Brisbane diantar ketemu. Saya baca. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Oke, Parda, hebat kamu ya. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. AYT. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu disembunyikannya lagi. Dan karena sukacitanya, ia pergi menjual semua yang dipunyainya, dan membeli ladang itu. PIS. Apabila Tuhan memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Ada harta yang terpendam di dalam tanah, lalu ditemukan oleh seseorang. Dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. Kemudian karena gembiranya, orang itu pergi menjual seluruh miliknya. Lalu kembali dan membeli ladang itu. TSI. Kerajaan Tuhan bisa dibandingkan dengan harta yang sangat mahal harganya,
yang sudah lama disembunyikan orang di dalam sebuah ladang dan sudah dilupakan. Pada suatu hari, seorang lain menemukan harta itu. Dengan sangat bergembira menguburkannya lagi. Lalu pergi menjual semua yang dimilikinya sehingga dia bisa membeli ladang itu. Saudara, ini yang Tuhan temukan buat saya. Tahun 70-an belum banyak terjemahan Alkitab bahasa Indonesia seperti sekarang ini, ya. Tapi Roh Kudus beri saya ngerti yang luar biasa. Begini ya, saya percepat. Ladang itu kan sebidang tanah. Ternyata Roh Kudus menggambarkan sebidang tanah atau ladang itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk memberi perumpamaan tentang kerajaan surga adalah manusia-manusia ini. Kan kita ini dari tanah. Ya, masa dibuat dari tepung terigu? Istilahnya saja. Nah, karena manusia itu dari tanah, maka ladang itu adalah kita. Nah, ternyata tidak ada manusia lahir tanpa membawa harta yang tak ternilai itu di dalam hidupnya. Apa itu harta yang tak ternilai? Saya ambil berapa istilah: skill, keahlian, talenta, kemampuan, kelebihan. Sudahlah, saudara bisa sebutkan pakai istilah apa saja. Pokoknya dalam hidup setiap manusia, termasuk, nah ini, orang-orang yang lahirnya cacat. Hebat Bapa di surga. Tetap ada kelebihan. Ya, walaupun terakhir-terakhir sudah nggak terdengar seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi saudara, Nick Vujicic itu masih disebut the greatest motivator in the world. Motivator terhebat sedunia. Namanya Nick Vujicic. Kelahiran Queensland, Australia. Anak seorang pendeta. Sekarang kaya raya, bukan cuma kaya raya duit. Hidupnya jadi berkat kepada jutaan orang. Dan yang belum tahu bisa cari di Google. Nick Vujicic. Nggak lahir cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Cuma badan dengan kepala saja. Bayangkan. Tapi sekarang sudah menikah, punya anak 3, yang kedua kembar lagi. Weh, saya nggak ngerti bagaimana itu Tuhan bekerja. Nah, dalam banyak tulisan yang saya pernah baca tentang Nick ini ya. Orang berkata nasib ada di telapak tangan. Kalau orang itu meramal. Lah Nick Vujicic ini nggak punya tangan. Lalu diramal di mana? Yang nggak punya tangannya bisa sukses, masa yang punya tangan nggak sukses? Nah, itu salah satu bukti bahwa kerajaan surga itu seperti harta yang ditemukan orang di sebidang ladang. Siapa orang yang menemukan ladang dan ada hartanya itu? Jelas Tuhan Yesus. Begitu dia menemukan ada harta terpendam di ladang itu, dia pulang, dia jual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Saya pegang firman ini, saudara. Wih, maka itu kalau tidak karena Matius 13 ayat 44, saya tidak akan punya dorongan dan motivasi untuk menyekolahkan sekian ratus orang. Karena saya tahu di dalam hidup ladang, hidup orang itu secacat apa. Ada hal-hal yang hebat. Ada hal yang hebat. Yang harus dibeli. Nah, kalau begitu, berapa harga ladang itu? Ayo kita cari harganya. Puji Tuhan. Untung Tuhan Yesus gak nyebutkan jumlah. Nah, memang Tuhan Yesus gak berurusan dengan duit.
Tapi kita tahu berapa nilainya. Seluruh miliknya. Saya itu nggak bisa bayangkan seluruh miliknya itu kayak apa. Tapi maaf ya. Kalau saya tidak berani all out. Ya, menghabiskan semua yang saya miliki. Untuk membeli ladang-ladang yang begitu banyak. Maaf. Ya nggak akan terjadi kisah yang baru saya ceritakan tentang 3 orang tadi. Muhammad Robi, Aprianto Alexander, Roni Talapesi, dan banyak yang lain. Hari Nino Bais. Nggak akan. Maaf. Sampai suatu hari saya ketemu buku. Ya, Feng, apa kabar kamu? Ya. Sampai ketemu buku. Ilustrasi. Saya nggak tahu siapa yang ngarang. Saya juga lupa. Begini. Ada seorang yang gila batu. Batu permata ya. Batu yang hebat. Ya istilahnya apa ya. Ikeseki atau apa. Pokoknya orang ini koleksinya batu. Dari negara mana dia dengar tentang batu. Dia pasti akan cari dan beli. Nah suatu hari. Dia dapat berita. Ada foto. Bahwa di India. Ditemukan sebuah batu yang unik. Ya. Wah. Ketika dia lihat foto itu. Wih hatinya. Aku mau beli ini. Aku mau beli. Berangkatlah dia dari negaranya. Ke India untuk beli batu itu. Ketemu dia. Di sebuah toko. Pemiliknya tanya. Jadi bapak mau beli? Iya. Otomatis dia. Si pembeli tanya. Berapa harganya? Si pemilik batu jawab, bapak punya berapa banyak uang? Wah tersinggung. Saya orang kaya. Terus dia bawa koleksi batunya yang gak tahu berapa banyak itu. Ini si penjual batu itu geleng-geleng. Hebat. Ternyata bapak ini kolektor batu yang luar biasa. Maka itu. Beritahukan berapa harganya saya bayar. Dijawab. Batu ini harganya semua yang bapak miliki. Ya berapa? Ngotot. Ya pokoknya bapak punya berapa. Jadi semua termasuk koleksi batuku. Iya. Bapak taruh batunya di mana? Di rumah. Nah bapak punya rumah. Iya maksudmu jual rumah bapak itu juga. Lah, anak istriku taruh mana? Oh, punya juga. Jual istri anak bapak. Pokoknya dikejar terus. Punya ini, punya itu diminta. Sambil marah dan jengkel. Saya nggak selesaikan ilustrasinya. Sekarang saya minta saudara jawab. Jadi kira-kira orang ini bisa beli batu itu enggak? Ayo, mana yang jawab? Tolong tulis dong. Kira-kira orang ini bisa beli batu? Oh ya, ada yang jawab bisa. Tidak. Dia tidak bisa beli. Enggak betul. Sebab dia tidak bisa menyerahkan semua miliknya. Wih, betul. Wih, dari Munchen jawab tidak bisa. Betul, enggak bisa. Nggak bisa, betul. Di situ saya mengerti Matius 13 ayat 44. Haleluya. Ini ada komen dari seorang guru yang saya dipertemukan Tuhan tahun 94. Dalam keadaan yang hancur hidupnya saat itu. Makasih Yoke. Makasih Papa sudah menjadi rahim. Untuk melahirkan begitu banyak kehidupan di dunia ini. Oh Dokter Apri baru gabung. Pri, Papa lagi ngomongin kamu dari tadi. Ini salah satu anak yang saya temukan tahun 94. Nggak tahu masa depannya bagaimana. Yoke. Terima kasih untuk kalimatmu. Bahwa saya itu dipakai untuk jadi rahim. Untuk melahirkan begitu banyak anak.
Saudara, akhirnya orang ini nggak bisa beli. Sebab dia tidak berani melepaskan segala miliknya untuk dapat yang satu itu. Oh, ini Dokter Hari Nenobas sudah nulis. Yang kami biayai full sudah 9 orang. Tetapi ada juga yang kami dukung di awal. Dan ada juga berhenti tengah jalan. Lalu Tuhan sebentar meminta kami untuk membantu mereka. Jumlahnya sekitar ada 8 orang. Di mana 1 orang sudah meraih magister misiologi. Sekarang ini kami sedang mendukung kuliah 3 anak. 1 orang di jurusan komunikasi. 1 orang teknik kimia ITB. 1 orang jurusan sistem informatika Mercu Buana. Puji Tuhan. Lanjut terus. Maka itu tema ini bagus. Asal beranak saja. Pokoknya kalau Tuhan suruh. Jangan ngitung uang kita dulu berapa. Kalau saya ngitung dulu uang saya berapa, saya nggak akan berani nyekolahkan orang. Maka itu saudara, saya pernah ketemu beberapa akuntan. Ya, yang menanyakan, mereka dengar tentang prinsip hidup saya. Dan ini lucu. Saya juga nggak tahu istilahnya, tapi tahu dari akuntan-akuntan itu. Begini. Saya ini kalau menghitung di pembukuan saya, itu yang saya keluarkan, itu yang saya hitung. Nah, para akuntan itu bingung. Nggak ada ilmu akuntansi, ilmu pembukuan yang dihitung keluarnya. Harusnya dihitung tuh masuknya, Pak. Lah saya ini jawab, ya yang saya ngerti ya itu. Jawabnya gini, masalahnya yang pasti itu yang keluar. Yang masuk nggak pernah pasti. Nah kalau yang masuk nggak pernah pasti mau dihitung dari mana? Ngerti nggak maksudnya? Tertawa itu akuntan-akuntan itu. Kok bisa ya? Lah buktinya jalan sampai hari ini. Nah saya nggak tahu. Saudara mikir apa dengan penjelasan saya ini? Tapi itulah fakta yang saya hidupi. Maka itu saya nggak pernah ngitung masuknya, nggak pernah tahu. Tapi keluarnya tahu. Biaya untuk ini, biaya untuk itu, ya itu saya hitung. Nah, lalu satu akuntan berkata, wah ini sulit ini. Ini kira-kira pakai teori yang mana? Saya nggak tahu. Nah, kalau yang dihitung itu yang keluar, berarti Bapak ini ngeluarkan apa-apa, belum ada apa-apa. Ya pokoknya begitu saya bilang. Mau bagaimana lagi? Maaf ya. Nah, saya nggak tahu ini, temukan. Ini ilmu apa namanya dan teori apa? Silakan cari sendiri. Inilah teori dari surga itu. Jadi para akuntan itu bingung. Karena dihitung kok yang keluar. Ya saya jawab karena yang pasti itu yang keluar. Yang masuk nggak pasti. Jadi saya nggak bisa ngitung. Hebat, betul. Tuhan Yesus sumbernya. Amin. Maka itu teori muara sungai Kristo. Betul. Ayo mulai hari ini kita belajar untuk itu. Nah. Ini unik. Kembali Roh Kudus ingatkan. Ini masih Matius 13 ayat 44. Orang kalau, ada yang komen di Instagram. Itu namanya ilmu gak pasti. Bukan ilmu pasti ya. Terima kasih. Tulisan bagus. Nah, orang itu kalau mau beli properti atau beli tanah. Ya. Biasanya ada 3 kriteria. Karena saya juga sering beli tanah. 1, jelas harganya dulu dong. Nomor 1 wajar. Oke, setelah harga, baru ngelihat letaknya strategis atau di pojokan, di celebitan istilah Surabaya yang enggak strategis. Baru yang ketiga, ukuran atau bentuknya. Nah, itu kalau beli tanah secara fakta. Ketika Roh Kudus mengajar saya untuk menggenapi Matius 13 ayat 44 bahwa hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan sebidang tanah. Nah, saudara, ini luar biasa. Saya kalau menemukan tanah, saya nggak pernah lihat 3-3-nya.
Istilah saya pokoknya itu orang, pokoknya itu tanah. Maaf, bahkan banyak tanah yang saya beli ukurannya miring-miring gak karu-karuan. Maaf ya, maaf. Ngerti ya? Ya memang hidupnya kacau itu orang. Hidupnya rusak. Maka itu dari berapa orang yang tahu saya. Ada yang punya dua istilah bagus sekali. Itu yang saya pakai sampai hari ini. Pernah satu kali ada orang tahu saya itu sedang menyelamatkan satu orang ini. Terus orang itu bilang, Pak, Bapak tahu nggak siapa dia? Ya tahu dikit-dikit lah. Gini ya Pak ya, saya kasih gambaran Bapak ya supaya tahu. Saya kenal orang tuanya, saya tahu anak itu. Terus istilah saya begini, kalau dia itu kertas Pak, direndam nggak basah, dibakar nggak terbakar. Wih, kertas apa itu? Nah itu rusaknya orang itu. Tapi puji Tuhan, luar biasa. Tuhan ubahkan hidupnya. Yang satu lagi berkata, kok bisa Bapak dapat anak itu? Dia cerita istilah dia. Gini ya Pak ya, supaya Bapak punya gambaran bagaimana rusaknya anak itu. Kalau dia itu tulang Pak. Tulang ya, tulang sapi. Saking rusaknya tulang itu. Sampai anjing aja nggak suka. Saudara bisa bayangkan. Nah itu dari kumpulan tanah-tanah yang berantakan nggak karuan ukurannya. Saya punya dua istilah itu. Puji Tuhan. Tuhan ubahkan luar biasa. Betul Cik. Ilmu air mengalir yang tidak pernah tahan. Tapi dibiarkan mengalir sampai jauh tanpa batas. Amin. Andaikan pendeta-pendeta besar. Ini anak saya Pak Siombing. Andaikan pendeta-pendeta besar bisa seperti Papa. Gak sibuk memperbesar gedung gereja. Pasti bangsa Indonesia menjadi dampak besar bagi dunia ini. Ayo kita mulai bersama-sama. Ya, menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, teori surga betul. Maka itu jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Terima kasih temanya asal beranak. Ayo, lahirkan orang-orang hebat yang dunia sedang mencari dan menantikan bagaimana Tuhan rindu memulihkan semuanya itu. Ini yang Tuhan sedang kerjakan. Maka itu, ayo hari ini keliling kemanapun. Jadi orang-orang yang memburu tanah-tanah itu. Temukan di tanah-tanah itu ada harta yang terpendam. Jual semua milik kita demi harta itu. Oke, saya berhenti dulu di sini. Ayo host, siapa? Atau ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Saya tunggu. Siapa? David? Resto? Siapa? Ayo siapa saja. Yang di Facebook, Instagram, yang di Zoom, mau tanya silakan. Ayo, Om Filipus, silakan. Ayo. Amin. Ini dari Pontianak. Ya nak. Kamu ditemukan. Ya. Ada? Ayo. Tadi dokter siapa ya yang kasih nomor? Nomor apa Dokter Randy? Yo saudara-saudara, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ini ada yang komen dari Jogja. Jika tidak bertemu Papa 2 tahun lalu, tidak tahu bagaimana nasib saya sekarang. Bapak benar-benar menjadi orang tua bagi saya, ini anak Nias. Belum pernah menemukan hamba Tuhan yang benar-benar tulus seperti Bapak Daniel. Itu dia. Oke. Ada? Di chat, tapi. Bacakan, tolong. Ya. Tapi gimana kalau akhirnya ada lahan yang tetap miring setelah dibeli dan diperbaiki? Oh, lucu juga itu pertanyaannya. Ya,
Dibentuk terus. Nggak boleh bosan. Ayatnya Galatia 4:19. Untuk satu anak, satu bidang tanah. Kita harus terus-terusan sakit bersalin. Sampai anak itu nggak miring-miring lagi. Bentuknya kelihatan. Itu dia. Oh, baca ini komen dari Siantar, kok lupa? Armando dari mana kamu? Papa lupa, Mak. Setiap orang yang mau disibukkan untuk orang lain tidak akan bisa yang mau. Oh, yang tidak mau berarti ya. Setiap orang yang tidak mau disibukkan untuk orang lain tidak akan bisa menjadi berkat. Orang yang mau sibuk untuk orang lain pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oi, Wardah, apa kabar kamu? Baru muncul. Ada lagi? Pak, tanya Pak. Ya. Dalam pelayanan Bapak selama kurang lebih 50 tahun ini kan udah banyak sekali anak-anak yang Bapak ambil istilahnya yang diterima sebagai anak. Nah, ada nggak di antara anak-anak itu yang anggaplah mereka gagal berbuah, gagal gitu? Ada. Cuma Papa nggak pernah ngitung berapa itu. Tapi masih keep kontak sampai hari ini? Ada yang masih kontak, ada yang tidak. Ada yang sudah pernah 4 kali masuk penjara. Nggak bosan-bosan dia juga. Aduh. Ada. Iya. Terhadap mereka, kita sebagai orang tua harus bagaimana, Pak? Yaitu Galatia 4:19. Kandung lagi. Bahkan saya cerita ya saudara, ada 4 anak saya itu yang meninggal karena HIV AIDS. 2 itu saya tungguin sampai mereka putus nyawa. Ya udah, mau bagaimana lagi? Itu. Tetap Galatia 4:19 ya, nggak boleh putus asa. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Lah itu yang bertanya tadi ya siapa milih saya? David juga. Terus harus kita kandung lagi, didik lagi, lahirkan. Aduh belum mirip, masukkan lagi. Terus begitu. Oke? Yang lain? Apa akhirnya tidak hanya terpaku dengan satu jiwa saja kalau begitu? Nah, kalian lihat hidup Papi. Apakah cuma ngurus satu jiwa itu? Tidak. Dan hampir rata-rata seminggu itu minimal ada 1 atau 2 yang Tuhan tambahkan. Jadi bisa apa ya istilahnya ya? Tuhan kerjakan itu hebat sekali, nggak ngerti juga. Asal mau saja. Seperti yang saya bilang tadi itu loh Pak. Papi itu nggak ada urat jenuhnya, udah putus urat jenuhnya. Kalau kita kan satu orang ada jenuh. Papi Awas kamu lambas ya. Ayo yang lain. Betul lambas, hebat kamu. Maksudnya ada yang tanya, siapa nggak tahu nih, pelnap saja ini siapa? Apa bedanya Galatia 4:19 dengan Nikodemus? Ya kalau Nikodemus kan harus dilahirkan baru, memang harus begitu. Lahir dari rahim Tuhan. Maka jadi seperti Tuhan. Yaitu tadi, akhirnya karena ada embrio, ada bakal tunas di dalam setiap benih. Nah, pasti benih itu akan jadi seperti itu. Gak boleh lambas, harus berubah kamu ya. Maka tuh, kamu kan sudah dapat koko itu yang kamu rawat. Hebat itu. Teruskan ya.